Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najma Naisila dengan NIM 2407627. Saya dari kelas 2 PNM dan saya dari kelompok 2 algoritma. Di sini saya kebagian untuk membahas materi ketiga, yaitu perbedaan array satu dimensi dan juga dua dimensi. Tentu saja di pembahasan materi ini saya tidak akan menjelaskan sendiri, tetapi dibantu oleh rekan-rekan saya yang lain, yaitu ada Salwa, ada Sabrina, ada Febrina, dan juga ada Akila. Nah, untuk pertama-tama di sini saya akan menjelaskan dulu apa sih pengertian dari array itu sendiri. Nah, array itu adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan sejumlah elemen dengan tipe data yang sama. Setiap elemen dalam array itu diidentifikasi menggunakan indeks atau juga posisi. Indeks array dimulai dari 0 dalam sebagian besar bahasa pemrograman. Contohnya seperti di C++, di Python, dan juga di Java. Array memungkinkan penyimpanan data dalam jumlah banyak dengan cara yang lebih efisien dibandingkan menggunakan variabel terpisah. Array juga bisa memiliki satu dimensi dan juga dua dimensi, nah yang akan kita bahas sekarang. Tetapi array juga bisa lebih banyak dimensi tergantung pada kebutuhan si struktur data itu sendiri. Jadi sebenarnya array itu tidak berpatokan pada satu atau dua dimensi. Jadi bisa disesuaikan dengan si kebutuhan struktur datanya. Lalu apa sih pengertian dari array satu dimensi? Nah, array satu dimensi adalah array yang hanya memiliki satu urutan data. Ini berarti dalam data array yang disusun dalam satu baris atau satu urutan yang memanjang. Dalam istilah lain, array satu dimensi dapat dianggap sebagai daftar atau koleksi yang berisi elemen-elemen data dengan urutan tertentu. Di sini teman-teman bisa melihat ya contoh sintaknya dari array satu dimensi. Array ini menyimpan 5 elemen secara berurutan dalam urutan yang linear. Nah, ini 5 elemen yang dimaksud. Dan setiap elemen dapat diakses dengan menggunakan satu indeks yang menunjukkan posisi elemen tersebut dalam array. Nah, maksudnya apa sih? Maksudnya kalau misalnya kita pengen tahu nih elemen ini ada di mana, kita nanti bisa di sini gantinya jadi angka 2 gitu. Kalau misalnya kita pengen tahu elemen 3, karena apa? Karena dimulainya kan dari angka 0. Jadi udah jelas kalau misalnya di sini 0, di sini 1, di sini 2. Jadi di sini ditulisnya array 2. Jadi nanti akan menunjukkan elemen angka 3. Nah, untuk penjelasan lebih detail lagi mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya yang lain. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Nabila dengan NIM 2403268. Oke. Selanjutnya untuk struktur penyimpanan dalam array satu dimensi itu data disusun secara berurutan dalam satu baris. Elemen pertama ada di indeks 0, lalu elemen kedua ada di indeks 1 dan seterusnya. Untuk mengakses elemennya dilakukan dengan menggunakan indeks satu dimensi. Misalnya untuk mengakses elemen ketiga, kita bisa menggunakan array satu dimensi, terus ini indeksnya 2 ini. Terus indeks dimulai dari 0. Jadi array satu dimensi dengan indeks 2 akan menemukan nilai 3 dalam contoh ilustrasi ini. Selanjutnya di sini ada contoh penggunaan array satu dimensi. Biasanya digunakan ketika kita ingin menyimpan daftar data yang memiliki satu karakteristik yang serupa. Misalnya kita dapat menggunakan array satu dimensi untuk menyimpan nilai ujian 5 siswa dalam satu mata pelajaran. Contohnya kita bisa langsung ke Studio Code aja. Ini ketik awalannya dulu.
Di sini pertama-tama kita deklarasikan dulu variabel array-nya. Variabelnya bertipe data integer, misalkan namanya nilai siswa, indeksnya 5, nantinya akan ada 5 buah nilai. Selanjutnya untuk nilainya menggunakan kurung kurawal, misalnya nilainya ada 80, 78, 90, 56, dan 85. Dan akan mendeklarasikan variabel total untuk total nilai penjumlahan dari kelima buah nilai ini. Pertama-tama inisialisasi awalnya nilai total itu adalah 0. Lalu kita akan menggunakan perulangan for loop untuk menjumlahkan si nilainya. For integer i, inisialisasi 0 dulu, lalu batasnya sampai kurang dari 5. Jadi batasnya itu dari 0 sampai 4 sesuai dengan indeksnya. Lalu variabel i akan melakukan increment. Selanjutnya di sini untuk variabel total nilainya akan ditambahkan dengan nilai dari variabel array-nya dengan indeksnya sama dengan i. Jadi misalkan ketika perulangan pertama yaitu dengan indeks 0, si indeks nilai siswanya juga akan sama dengan 0, dan ketika indeksnya 0 maka totalnya akan ditambahkan dengan variabel total akan ditambahkan dengan variabel nilai siswa yang ada di indeks 0 yaitu 80. Begitu pula untuk perulangan selanjutnya ketika i sama dengan 1 setelah dilakukan increment, maka indeks dari nilai siswanya juga akan berubah menjadi 1. Nanti nilai totalnya tadi akan ditambahkan lagi dengan variabel nilai siswa yang berindeks 1 yaitu 78. Begitupun untuk perulangan selanjutnya sampai mencapai batasnya. Selanjutnya akan menggunakan cout untuk menampilkan nilai rata-ratanya, atau boleh dengan nilai totalnya. Nilai total sama dengan di sini untuk menampilkan nilai total, variabel total. Lalu selanjutnya nilai rata-rata. Untuk nilai rata-rata, nilai variabel total akan dibagi dengan 5. Sini return 0. Ini save dulu. Selanjutnya kita coba run. Ya, di sini nilai totalnya adalah 389 dari penjumlahan ini, dan nilai rata-ratanya adalah 77. Selanjutnya di sini adalah array 2 dimensi. Array 2 dimensi adalah array yang memiliki 2 urutan data. Ini berarti data yang disusun dalam bentuk tabel dengan beberapa baris dan kolom. Array 2 dimensi sering disebut sebagai matriks karena struktur data ini sering digunakan dalam aplikasi yang memerlukan penyimpanan data dalam bentuk tabel atau matriks matematika. Intinya, array 2 dimensi ini memiliki 2 indeks. Indeks yang pertama memetakan baris, lalu yang indeks yang kedua memetakan kolom. Array ini menyimpan data dalam 2 baris dan 3 kolom. Akses data dilakukan menggunakan 2 indeks, yaitu indeks untuk baris dan indeks untuk kolom.
struktur penyimpanan dalam array 2 dimensi, data disusun dalam bentuk tabel dengan sejumlah baris dan kolom. Elemen dalam array ini diakses dengan dua indeks, yaitu satu untuk memilih baris dan satu lagi untuk memilih kolom. Akses elemen: untuk mengakses elemen tertentu dalam array 2 dimensi, kita menggunakan dua indeks, yaitu array 2 dimensi I dan J, di mana I adalah indeks baris dan J adalah indeks kolom. Array 2 dimensi biasanya digunakan ketika kita ingin menyimpan data yang memiliki dua atribut berbeda. Misalnya, ketika kita ingin menyimpan nilai ujian beberapa siswa dalam beberapa mata pelajaran, kita akan membutuhkan array 2 dimensi untuk menyusun data dalam baris dan kolomnya. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Sabeni Rizky Asofi dengan NIM 2408747. Di sini aku akan menjelaskan slide 11, 12, dan juga 13 mengenai perbedaan array 1 dimensi dan juga 2 dimensi. Pertama-tama dari segi dimensi. Array 1 dimensi hanya memiliki 1 dimensi, yang berarti data disusun dalam satu baris panjang. Nah, contohnya itu kayak daftar nilai ujian atau harga barang. Lalu ada array 2 dimensi, memiliki 2 dimensi yang memungkinkan data disusun dalam bentuk tabel dengan beberapa baris dan juga kolom. Data ini tuh disusun dalam bentuk tabel yang mirip seperti lembar Excel atau matriks. Selanjutnya ke bagian struktur penyimpanan. Nah, kalau strukturnya itu ada 1 dimensi, datanya disusun dalam urutan linear, misalnya daftar harga, nilai ujian, atau data yang serupa. Sedangkan 2 dimensi adalah data yang disusun dalam bentuk tabel atau matriks, seperti nilai siswa dalam beberapa mata pelajaran atau data gambar yang disusun dalam baris dan kolomnya. Nah, untuk selanjutnya ada akses elemen. Array 1 dimensi itu hanya dilakukan dengan menggunakan satu indeks. Misalnya, array 1 dimensi itu hanya buka kurung tutup, buka kurung yang kotak, angka 1, terus ditutup pakai kurung kotak lagi. Nah, sedangkan kalau array 2 dimensi itu aksesnya hanya dilakukan menggunakan dua indeks. Jadi misalnya kalau array 2 dimensi itu buka kurung kotak A, tutup kurung kotak, lalu buka kurung kotak B, terus tutup kurung kotak. Nah, jadi ini tuh hanya nilai indeks baris dan indeks kolom. Oke, segitu aja penjelasan dari aku. Semoga bermanfaat. Maaf kalau misalnya penjelasan aku tadi di sebelumnya kurang memuaskan dan juga kurang lengkap. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman aku. Terima kasih. Perkenalkan, nama aku Febriana Davina Putri dengan NIM 2408402. Di sini aku mau menjelaskan tentang akses elemen array 1 dimensi dan array 2 dimensi. Array 1 dimensi, akses yang dilakukannya menggunakan satu indeks. Misalnya, array 1D 1 dimensi dalam kurung I. Untuk array 2 dimensi, akses dilakukannya menggunakan dua indeks. Misalnya, array 2D dalam kurungnya I sama dalam kurung J, di mana I adalah indeks baris dan J adalah indeks kolom. Lalu contoh penggunaannya, array 1 dimensi digunakan untuk daftar sederhana seperti daftar harga atau nilai ujian dari beberapa siswa. Nah, untuk array 2 dimensi biasanya digunakan untuk data yang lebih kompleks, seperti tabel nilai siswa per mata pelajaran, data gambar dalam format pixel, atau papan permainan misalnya catur atau tic-tac-toe. Nah, kesimpulannya, pemilihan antara array 1 dimensi dan 2 dimensi bergantung pada jenis data yang perlu disimpan. Array 1 dimensi lebih sederhana dan lebih cepat untuk digunakan dalam situasi di mana data disusun dalam satu urutan atau daftar. Sementara itu, array 2 dimensi lebih kompleks dan digunakan ketika data memerlukan struktur yang lebih terorganisir dalam bentuk tabel atau matriks. Pemahaman tentang perbedaan ini sangat penting agar kita dapat memilih jenis array yang tepat untuk aplikasi atau algoritma yang sedang kita kembangkan. Mungkin sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.